Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Apakah Anda dalam keadaan baik? Alhamdulillahirobbilalamin. Saya di sini sekarang dalam keadaan baik, sehat walafiat dan tentunya semangat. Oke, para pemirsa sekalian, setelah kemarin kita nonton dua pertandingan timnas Indonesia dengan Curaçao, alhamdulillah kita mendapatkan kemenangan yang meyakinkan. Dan maksud saya meyakinkan itu kita mendapatkan tontonan yang sangat-sangat menghibur. Permainan Indonesia sangat cair, bertahan dan menyerang sangat bagus meskipun ada beberapa kesempatan dan kekurangan ya, di mana Indonesia keteteran saat melawan Curaçao. Wajar saja karena Curaçao ini mereka memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada kita. Kemudian mereka memiliki atribut-atribut yang tidak dimiliki oleh kita. Contohnya fisik yang lebih kekar, fisik yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, saya tidak akan berbicara tentang Indonesia versus Curaçao ya. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang kedepannya jadwal timnas ini. Nah, timnas ini sekarang akan menghadapi ya, terutama timnas di kelompok umur U17, mohon maaf ya, U17 ini yang akan melaksanakan kualifikasi Piala Asia yang dilaksanakan di Pakansari Bogor yang dimulai insya Allah pada tanggal 3 Oktober ini ya kawan-kawan ya. Laga perdana nanti kita akan melawan Guam, kemudian selanjutnya Palestina kalau nggak salah ya kawan-kawan ya. Mohon maaf, lawan Uni Emirat Arab terlebih dahulu, kemudian Palestina, dan terakhir kita akan melawan Malaysia, tetangga kita sendiri. Yang ingin saya highlight adalah tentang kubu-kubuan ya kawan-kawan. Saya banyak melihat komentar-komentar netizen di YouTube, di channel-channel YouTube ataupun di beberapa halaman fansbase sepak bola Indonesia di Facebook. Jujur saja saya miris melihat bahwa supporter Indonesia kita semuanya ya, para pecinta sepak bola Indonesia itu terbagi ke dalam dua kubu. Kita terkonsentrasi ke dalam dua kubu. Yang pertama adalah kubu yang mencintai Shin Tae-yong, dalam hal ini mendukung juga naturalisasi dan juga pelatih asing. Kemudian ada satu kubu lagi yang sangat membangga-banggakan local pride. Yang ini yang menjadi masalah saat timnas Indonesia U16 ini menjuarai AFF beberapa bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Ini saya miris ya kawan-kawan. Memang sih perbandingan-perbandingan ini wajar memang terjadi. Karena kita sebagai manusia biasa, normal ya, wajar sering kali membanding-bandingkan hal atau sesuatu. Mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Nah, seperti itu. Tapi menurut saya, jika perbandingan-perbandingan ini kita terapkan dalam sepak bola kita, maka ini kurang atau kontraproduktif istilahnya. Ini sangat-sangat kontraproduktif, tidak produktif sama sekali, seperti yang dikatakan oleh Bang Tommy di channelnya Tommy Deski, bahwa ini sangat-sangat kontraproduktif. Kita tidak usah membanding-bandingkan antara pelatih lokal dan pelatih asing. Karena pelatih lokal dan pelatih asing pun ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kita tidak bisa membandingkan secara apple to apple antara pelatih lokal dengan pelatih asing. Terutama kepada Shin Tae-yong. Karena beberapa hal itu tidak sesuai. Contohnya saja permasalahan situasi dan kondisi. Apa yang dulu terjadi dengan sekarang terjadi itu tidak bisa untuk dibandingkan secara apple to apple ya. Maksud saya begini, orang-orang yang mendukung local pride ini, mendukung bahwa timnas Indonesia lebih baik ketika dipegang oleh pelatih lokal karena banyak memberikan trofi, itu menurut saya agak kurang tepat juga. Mengapa menurut saya kurang tepat? Karena
pelatih lokal itu hanya bisa memberikan trofi di kelompok umur saja, kawan-kawan. Belum ada loh pelatih lokal ataupun pelatih luar negeri, mancanegara yang mampu memberikan trofi bagi Indonesia di kelompok senior, terutama untuk AFF. Nah, ini untuk AFF ya kawan-kawan. Kita lihat datanya saja yang saya ambil dari bola.com ini, www.bola.com. Ada sudah terdapat 12 edisi AFF dimulai dari tahun 1996 sampai tahun 2020 kemarin yang dipimpin oleh Sintayong. Piala AFF 96 itu dipimpin oleh Pak Danur Windo, dan ini pelatih lokal ya kawan-kawan. Pak Danur Windo ini senior lokal. Hanya nyampe ke semifinal. Kemudian pada tahun 98 itu pun dilatih oleh pelatih lokal. Nah, di AFF 98 ini juga sama lokal ya, Rusdi Bahalwan, dan turun prestasinya menjadi peringkat ketiga. Mohon maaf. Ya, peringkat ketiga. Berarti ada bahan juga yang Danur Windo ini sampai mana ya? Kemudian yang AFF tahun 2000 juga sama oleh pelatih lokal. Ini runner up. Jadi ini menjadi menjadi prestasi terbaik pelatih lokal Indonesia, pelatih lokal kita mencapai runner up di Piala AFF tahun 2000. Nah, saat tahun 2002 itu dipegang oleh pelatih luar negeri Ivan Kolev ya, runner up lagi. Tahun 2004 oleh Peter White, runner up lagi. 2007 Peter White hanya sampai ke babak penyisihan. Kemudian dipegang oleh pelatih lokal lagi, oleh Benny Dolo waktu itu, cuma sampai semifinal. Kemudian Alfred Liddell pada tahun 2010, ini yang sangat sensasional ya, runner up. Setelah Coach Alfred Liddell itu dipegang oleh lokal lagi, Neil Maizar waktu itu. Masih ingat saya ketika terjadi dualisme di tubuh PSSI waktu itu ya, dan liga pun terjadi dualisme. Di sana ada ISL dan juga IPL waktu itu, sehingga menghancurkan timnas Indonesia di AFF. Lawan Laos saja kita sangat kewalahan karena memang Neil Maizar sangat-sangat terbatas dalam memilih pemain. Ini dia nih, jika ada masalah problem nanti imbasnya ke timnas. Dan ini hanya cuma sampai penyisihan, wajar ya. Kemudian pada tahun 2015 oleh Coach Alfred Liddell lagi, saya ingat nih. Pada tahun 2016 oleh Coach Alfred Riedel kembali, dan tahun 2012 nih oleh Coach Bima Sakti yang sekarang memegang U17 atau U16 yang kemarin juara AFF. Ternyata oleh Coach Bima Sakti ini hanya sampai penyisihan grup saja, dan yang terakhir edisi 2020 kemarin itu oleh Coach Sintayong dan sampai runner up lagi. Nah, kita nggak tahu nanti Desember ya, itu AFF 2022 dipegang oleh Sintayong, apakah akan memberikan trofi pertama bagi bangsa kita atau tidak. Nah, jadi ketika kita melihat sejarah atau data yang ada, ternyata pelatih lokal pun belum ada yang mampu memberikan trofi bagi Indonesia. Jadi kita nggak bisa memberikan atau menjudge bahwa pelatih lokal itu lebih baik daripada pelatih luar, atau pelatih luar itu lebih baik daripada pelatih lokal. Tolonglah kita hentikan ini semuanya, karena entah itu pelatih lokal atau pelatih luar, itu tujuannya sama, untuk membangun sepak bola Indonesia. Gak boleh kita membanding-bandingkan. Apalagi sekarang ini terjadi ya, panas sekali. Bahkan ada orang sekarang ini, ketika timnas U17 akan main sekarang, ada orang yang sekelompok orang atau sekelompok netizen yang menurut saya kurang dewasa, itu banyak yang mengomentari bahwa nih mana nih yang nyuarin local pride, apakah nanti mudah-mudahan gak lolos. Waduh, saya gak suka sekali. Meskipun tidak setuju dengan kata-kata local pride, tapi tolong tetap kita harus mendukung timnas Indonesia dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa.
Entah Anda datang ke stadion atau cuma menonton di layar televisi atau layar kaca karena jaraknya emang jauh. Jadi Anda meskipun setuju atau tidak terhadap local pride tersebut, dan saya jujur saja saya tidak setuju dengan istilah-istilah local pride di sini. Saya kurang serg ya dengan kata-kata seperti itu. Tapi tetap meskipun saya tidak setuju, saya tetap menonton timnas Indonesia dengan sepenuh hati dari menit awal sampai menit akhir, enggak skip karena nggak bisa skip kan live ya. Enggak enggak tidak ganti channel lah. Jadi fokus kepada permainan timnas Indonesia. Meskipun saya tidak suka dengan oknum staff ya yang mengungkapkan local pride tersebut, tapi tetap dukung. Karena ini negara kita harus betul-betul dukung. Nah, bagi yang local pride juga ya yang ngedukung ini, nah, saya mohon juga dukung pun harus mendukung Coach Sintayong, karena Coach Sintayong dan staf yang lain dan juga para pemain naturalisasi kaca, contohnya Elkan Baget, kemudian yang akan bermain nanti kayaknya Jordi Amat, Seni Patinama dan juga Sandy Walsh. Kita dukung juga mereka karena mereka berhak juga loh untuk memperkuat Indonesia. Karena beberapa negara yang kuat lain pun, negara-negara top Eropa pun mereka memakai naturalisasi loh. Mereka memakai jasa pemain naturalisasi. Maksud saya, ya jika ada kesempatan atau jika ada fasilitas ini, kenapa kita tidak pakai? Jika ada orang yang bicara, lihat tuh Vietnam, mereka tidak menggunakan naturalisasi, ya wajar, karena mereka bibit-bibitnya itu bagus, kuat ya, dan mereka memiliki liga yang bagus juga. Nah kita sekarang ke Piala Asia. Saat kita ke Piala Asia, maka kita harus memiliki skuad yang kuat. Ya makanya kita harus mampu memberikan atau memperkuat skuad kita supaya kita bisa bersaing di kancah Asia. Jangan hanya menjadi lumbung gol seperti yang lalu-lalu ya. Lumbung gol. Karena biasanya kita menjadi lumbung gol bagi tim-tim kuat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nggak ada lagi perdebatan seperti ini. Meskipun Anda tidak setuju dengan local pride seperti saya, sebenarnya saya gini ya, masalah local pride ini sebenarnya saya setuju-setuju aja sih. Tapi jika contohnya kita harus mencintai produk kita, ya saya cinta produk Indonesia memang harus, karena kita harus melestarikan produk-produk yang lokal. Tapi jika diumbar sekarang itu agak kurang, khususnya di ranah sepak bola, itu agak kurang bagus juga menurut saya ya. Nah itu agak kontraproduktif lah. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita harus mendukung Indonesia, entah Anda kubu yang mana, kita dukung timnas Indonesia. Atau meskipun ada isu-isu politik di sana, PSSI ada isu politik, tetap kita harus mendukung. Jangan sampai kita tidak mendukung para pahlawan, 11 pahlawan di lapangan hijau kita ya. Kita harus mendukung mereka karena mereka butuh dukungan kita. Mereka sangat-sangat berjuang, peluh, mereka beradu badan, beradu fisik, juga memutar otak agar dapat mengalahkan lawan-lawannya. Tapi kita malah tidak mendukung mereka. Stadion kosong, banyak perdebatan sana sini. Gak usahlah kita melihat politik, gak usahlah kita melihat hal-hal yang di luar sepak bola. Marilah kita dukung, karena yang bisa kita lakukan hanya mendukung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti tanggal 3 Oktober Indonesia bisa mengalahkan Guam. Kita doakan saja. Kemudian Uni Emirat Arab, kemudian juga Palestina dan Malaysia. Selamat berjuang Coach Bima Sakti dan staf. Kita doakan juga Coach Sintayong yang akan menjalani Piala AFF yang kedua di Desember nanti.
Kemudian tidak lupa kita doakan juga pada timnas futsal kita yang sedang berjuang meskipun kemarin kalah lawan Iran ya. 5-0, tapi masih ada kesempatan. Hari ini hari Jumat itu Lebanon, kita akan melawan Lebanon, dan terakhir kita akan melawan Cina Taipei kalau nggak salah ya. Cina Taipei kalau nggak salah itu. Kemudian timnas amputasi kita yang akan berjuang di Piala Dunia. Selamat, yuk berjuang. Dan kita ucapkan terima kasih juga yang terakhir kepada punggawa timnas pantai kita, meskipun dibantai oleh Malaysia dan juga dikalahkan oleh Thailand gitu kalau nggak salah. Thailand, Malaysia ini dibantai kita ya. Jadi pertandingan pertama oleh Thailand dan juga oleh Malaysia, pembantaian gitu. Kita hanya bisa ngebobol 2 gol. Tapi tidak apa-apa karena memang liganya aja kurang kurang berjalan. Tapi at least kita bisa kita apresiasi langkah PSSI ini, di mana kita berpartisipasi dalam setiap ajang. Timnas wanita kita juga mudah-mudahan dapat berpartisipasi lagi. Bagus ya kemarin masuk ke Piala Asia meskipun jadi lumbung gol Australia dan tim-tim yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bahas beberapa hal tentang sepak bola nanti, karena sepak bola adalah hobi kita semuanya dan hobi saya itu khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.